Shalom semua saudara, senang sekali berkumpul di ibadah online Pelita kali ini. Sebentar lagi kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua.
menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, dan datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, oh, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di hati. Oh, kami menyembah hadirat-Mu, Yesus. Terima kasih. Mari kita katakan dengan pelan-pelan, hadirat-Mu, dari hati kita, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, thank you Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dan memulai ibadah kembali Pelita ini secara online Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin menyembah dan memuji Engkau. Kau pimpin acara kami Tuhan, jauhkanlah kami dari yang jahat. Semoga perjalanan acara kami berjalan dengan baik. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yuk. Shalom saudara, masih siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tangannya, oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Ku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitanya yang mengalir tempat ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semuanya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Ku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Ku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu,
Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ada sukacita yang mengalir di sini. Sorak-sorak puji Tuhan. Hop, hop. Sorak-sorai puji Tuhan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah hapus atapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan. Sorak kemenangan, ku berikan hatiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Tanya, mari memuji Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu,
Aku takkan sama lagi, lebih dari pemenang. Oh, 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 oh. Ada sukacita tempat ini? Ada sukacita di hati setiap saudara. Sebentar lagi kita siapkan hati. Sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan dari hati yang terdalam. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, kami bersyukur. Oh, kami percaya Engkau Tuhan, Kau memulihkan hati di setiap kami. Kami serahkan di tangan-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak untuk pujian penyembahan. Inilah korban syukur kami Tuhan, yang kami berikan kepadamu dari hati kami yang terdalam Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai khotbah Tuhan. Kau pimpin acara jalannya khotbah ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi setiap pergumulan kami yang mungkin saat ini ada mengganjal di hati kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah solusinya setiap jawaban dari persoalan-persoalan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau mulai acara Tuhan. Kau bimbing acara ini Tuhan, Kau pimpin acara ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus, amin. Shalom saudara, bersyukur kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah secara online. Hari ini saya akan sharing tentang kelanjutan dari apa yang saya bagikan pada bulan yang lalu. Kita masih di tema yang sama tentang kedewasaan. Kalau saudara, Bapak Ibu semua masih ingat, bulan yang lalu yang saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan benar, betul ya? The right making decision. Nah, bulan ini saya akan bahas topik yang ada sambungannya dengan yang kemarin, tentang juga bagaimana seorang yang dewasa berarti dia adalah seorang yang mampu untuk memimpin minimal dirinya sendiri.
Sama-sama katakan dengan saya, orang yang dewasa adalah mereka yang mampu memimpin minimal diri mereka sendiri. Jadi, tapi hari ini saya bukan bicara tentang kepemimpinan. Hari ini saya akan berbicara tentang kenapa orang itu mampu memimpin dirinya sendiri. Berarti ada sesuatu yang harus dipelajari untuk supaya dia bisa mengarahkan kehidupannya kepada apa yang menjadi tujuan dalam hidupannya dia. Topik sharing saya pada minggu ini adalah tentang direction atau arahan. Sama-sama katakan dengan saya, direction. Baik, kita sama-sama buka Alkitab kita di Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua, perhatikan dengan baik. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Saudara bisa perhatikan, hati kita menentukan, memikirkan jalan-jalan kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Jadi Bapak Ibu semua, saudara semua sekalian, tentang arahan, tentang direction, setiap kita ya yang sudah dewasa secara rohani maupun secara usia maupun secara pengetahuan, maka kita harus memiliki pemahaman tentang bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita kepada tujuan-tujuan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Tuhanlah, kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi saudara mungkin punya banyak rencana, saudara mungkin punya banyak planning, saudara mungkin punya banyak arahan-arahan ke depan, saudara mungkin punya banyak target-target ke depan. Tapi saya mau bilang saudara, kalau itu semua tidak sekehendak Tuhan, maka satu pun daripadanya tidak akan bisa terjadi. Jadi saudara percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, bahwa kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas seizin Tuhan. Amin. Baik itu tanda kutip buruk menurut kita. Kadang saya ketemu dengan beberapa orang yang pernah bertanya begini buat saya, kenapa si A dia kurang beruntung gitu ya, kira-kira dia udah mengenal Tuhan, dia udah setia, tetapi mengapa kehidupannya seakan-akan sangat-sangat tidak beruntung lah seperti itu. Mungkin hidupnya pas-pasan, terus kemudian ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Saat itu saya bingung untuk bagaimana menjawab pertanyaan itu, tetapi saya lihat dalam bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan bahwa sebenarnya orang itu Tuhan mau tunjukin kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya dia. Amin saudara. Jadi apapun situasi kita, terkadang mungkin itu hal-hal yang kurang mengenakan, kadang-kadang itu mungkin kurang menyenangkan. Kalau ketika itu bukan akibat dari dosa, saya katakannya bukan akibat dari dosa, maka Tuhan izinkan itu terjadi untuk supaya melatih kita. Supaya apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna atas orang tersebut. Jadi saya boleh katakan buat Bapak Ibu semua yang ada dimanapun saudara berada, apapun masalah saudara, apapun kesakitan saudara, apapun problem-problem yang saudara alami hari-hari ini, kalau itu bukan karena upah dari dosa, karena itu bukan karena kesalahan saudara, tapi saudara harus menanggungnya, semua itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Supaya apa? Supaya dia menunjukkan kuasanya kepadamu lebih lagi. Supaya apa? Supaya dia menunjukkan belas kasihan dan kuasanya yang lebih besar dalam kehidupan. Jadi saudara, apapun itu, saudara gak perlu khawatir, saudara gak perlu takut. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu merancangkan hari depan yang indah penuh pengharapan. Amin saudara. Untuk itulah kita harus menentukan arah langkah kita bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya mau untuk menentukan arah rangka hidup saya bersama dengan Tuhan. Amin. Saya akan bagi 3 poin ya, supaya kita bisa punya sasaran atau arahan yang tepat. Yang pertama, kita harus punya visi. Jadi setiap pribadi kita, setiap kita yang ada hari ini, kita harus punya visi. Baik itu visi secara umum maupun visi secara khusus secara pribadi kita. Coba sama-sama kita buka di Amsal 29 ayat ke-18. Amsal 29 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau saudara ingat khotbah saya bulan lalu
tentang wahyu. Wahyu adalah sesuatu yang Tuhan tunjukkan apa kira-kira yang terjadi ke depan, betul ya? Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang visi. Artinya kalau kita mau bicara visi, berarti kita perlu apa? Wahyu dari Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan, kita perlu pengertian daripada Tuhan. Kita perlu supaya Tuhan membukakan apa yang akan terjadi ke depan. Untuk itulah setiap kita harus punya visi bersama dengan Tuhan. Setiap kita harus punya mimpi bersama dengan Tuhan. Setiap kita harus punya tujuan bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi strategi saudara, apapun yang menjadi tujuan pribadi saudara, tetapi kalau misalnya saudara tidak selaraskan itu dengan tujuan Tuhan, maka saya boleh katakan, ingat saudara, tadi firman Amsal katakan bahwa kita hanya menimbang-nimbang, kita hanya merancangkan, tapi kehendak Tuhan yang akan terjadi. Jadi ada baiknya ketika kita semua yang ada dimanapun kita berada, ketika kita punya visi bersama dengan Tuhan, pastikan setiap yang menjadi rencana kita ke depan, semuanya kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saya suka dengan terjemahan di King James Version-nya, dikatakan where there is no vision, the people perish. Saya ulang ya, where there is no vision, dikatakan lebih jelas, ketika tidak ada visi, maka rakyat akan menjadi liar, maka rakyat akan menjadi hilang gitu. Jadi setiap kita harus punya visi dan tujuan yang jelas. Apa visi yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara? Apa visi-visi yang Tuhan berikan kepada saudara? Apakah visi itu sudah saudara bawa di depan Tuhan? Apakah tujuan-tujuan itu sudah saudara bawa di depan Tuhan? Ataukah itu hanya masih menjadi angan-angan atau cita-cita saudara? Saya teringat zaman dulu waktu masih kanak-kanak, selalu ditanya kepingin jadi apa, ya? Saya ditanya kepingin jadi apa, dari dulu hanya 2 pilihannya. Kalau enggak pilot, dokter. Terus kemudian teman-teman saya yang lain ditanya mau jadi apa, kalau enggak presiden, guru. Hanya kurang lebih seperti itu. Tapi saudara lihat, mungkin hal yang sederhana, hal yang simple ditanyakan kepada anak-anak, entar kelak kita kepingin jadi apa cita-cita kita. Semua anak punya rencana masing-masing. Semua anak punya harapan masing-masing. Bahkan ada yang lucu, teman saya dulu saya ingat, ditanya kepingin jadi apa, dia kepingin jadi Satria Baja Hitam. Jadi zaman saya itu ada film Satria Baja Hitam. Jadi itu yang menjadi inspirasi buat dia sehingga dia kepingin jadi superhero gitu kira-kira. Nah, apa yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saudara untuk saudara bisa mengarahkan kehidupan saudara kepada visi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita harus punya visi. Mengapa kita harus punya visi? Mengapa kita harus punya tujuan? Mengapa kita harus punya target yang harus kita capai? Supaya dalam menjalani kehidupan kita bisa lebih terfokus. Kita bisa tidak mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang bukan menjadi tujuan kita. Saya kasih contoh, ini bagus sekali. Ada sebuah kisah, kalau saudara Bapak Ibu semua tahu, namanya Michelangelo. Michelangelo itu adalah seorang maestro pemahat atau dia seorang pematung. Suatu kali ada orang bertanya kepada Michelangelo tentang salah satu karyanya yang saudara pasti tahu tentang patung David. Patung David ya. Nah, ditanya mengapa, ya ini saya pakai bahasa saya, mengapa Bapak bisa membuat patung David begitu bagus ya. Singkat cerita Michelangelo menjawab dia, saya akan bacakan, sangat simple tetapi ini yang sangat menjadi inspirasi buat banyak orang. Michelangelo berkata begini, saya telah melihat David. Saya ulangi, saya telah melihat David dalam sebuah batu kah, dalam sebuah apakah, ya gitu ya. Dalam saat itu dalam bentuk ukirannya kayak batu gitu, batu besar gitu. Saya telah melihat David dan yang saya lakukan adalah membuang bagian-bagian yang bukan David. Jadi dikatakan dia waktu melihat batu yang besar, batu yang tak berwujud, yang dia melihat di dalam batu itu adalah David. Sehingga yang dia kerjakan, dia hanya memahat, membuang bagian-bagian yang bukan David. Nah ini yang maksud saya. Ketika kita punya tujuan, ketika kita punya visi yang jelas, maka ketika ada tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan visi kita, jelas kita udah pasti bisa tolak. Ketika ada mungkin sesuatu yang pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan visi dan tujuan kita, jelas kita akan lebih mudah untuk memilih yang mana kita akan pilih. Kalau kita nggak punya visi,
Maka banyak orang yang berkata gini, Pak, Kak, saya mau mengalir aja seperti air. Saya mau mengalir aja dengan kuasa Roh Kudus. Menurut saya itu hal yang salah, saudara. Betul, kita perlu mengalir dengan kuasa Roh Kudus, tapi saudara tahu, Roh Kudus juga memberikan petunjuk atau direction kepada setiap kita. Jadi setiap kita mulai hari ini tidak boleh lagi ada yang berkata bahwa hidup saya mengalir begitu saja. Besok mau terjadi seperti apa, terjadi seperti itulah. Jangan menjadi orang yang pasrah, jangan menjadi orang yang sepertinya tidak punya pengharapan. Sebab saya mengatakan, bersama dengan Tuhan, kita semua pasti punya pengharapan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti punya tujuan yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Ambil tujuan itu, cari tujuan itu. Temukan visi saudara bersama dengan Tuhan, dan mulailah melangkah dalam visi itu. Buang setiap bagian-bagian yang bukan ada dalam visi itu. Buang semua. Pilih semua bagian-bagian yang sesuai dengan tujuan dan visi yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Baik, saya akan bacakan sedikit tentang visi, tentang gereja kita. Gereja Pelita Community Church secara pusat ya memiliki visi menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itu simple, sederhana, tapi sulit. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Hanya itu. Jadi visi gereja kita secara umum adalah bagaimana membawa umat Tuhan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nanti saya akan jelaskan buat Bapak Ibu semua. Sedangkan dari turunan visi secara pusat, kita dari Pelita Community Jakarta membuat lagi visi, istilahnya subvisi ya, seperti itu. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka kita membangun, ya ini dalam bahasa Inggris, to build a shining generation that will influence the world through exemplary life of the word of God. Jadi kita membuat sebuah generasi, kita menciptakan, membangun generasi yang berdampak. Berdampak buat apa? Buat dunia. Dunia apa? Di dunia di mana kita ada. Yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbuatan kita. Kita menunjukkan contoh-contoh dari firman Tuhan, contoh-contoh karakter Kristus. Jadi setiap apapun yang menjadi program kita, setiap apapun yang menjadi keputusan-keputusan kita, maka kita akan ambil tujuannya adalah bagaimana supaya orang-orang bisa mengenal Kristus, dan bagaimana setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan bisa memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupannya, dan sehingga dia dimanapun dia berada menjadi contoh dan teladan. Waktu dia di kantor, dia menjadi contoh dan teladan di sana. Waktu dia di marketplace, dia menjadi contoh dan teladan di sana. Ketika dia dalam pelayanan, dia menjadi teladan di sana. Ketika dia mungkin berjalan di tempat umum, dia menjadi teladan di sana, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat perbuatan Kristus dalam setiap kita. Dan ketika mereka melihat perbuatan Kristus dalam kehidupan kita, mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Nah, itulah tujuan atau visi dari Gereja Pelita Community. Jadi kalau saudara sudah melihat tujuan ini, maka buat kami para pemimpin akan sangat mudah. Kalau saudara saya ketemu dengan orang, dan orang ini tidak mau menundukkan dirinya untuk supaya bisa bekerja sama, hanya mementingkan diri sendiri, maka dengan mudah saya bisa tidak memutuskan untuk bekerja sama dengan dia. Kenapa? Karena jelas kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, kami mencari kepentingan Kristus. Nah, ketika kami mungkin ketemu dengan beberapa tim yang lain, teman-teman yang lain, dan mereka memiliki visi yang sama, mereka nggak mau mencari keuntungan diri sendiri, mereka bukan hanya membangun kerajaannya sendiri, tapi mereka mulai membangun kerajaan Tuhan bersama-sama, maka kita akan klop, kita bisa kerjasama. Nah, ini yang saya maksudkan Bapak Ibu, ketika kita semua punya visi, ketika kita semua punya tujuan yang jelas, maka akan mudah untuk kita mengambil keputusan. Poin yang kedua, jadi poin yang pertama adalah visi atau sasaran yang harus kita tuju. Kemudian yang bagian yang kedua adalah kita perlu untuk punya strategi. Katakan dengan saya, strategi. Di Yesaya 55 ayat ke-8, sama-sama kita buka. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan baik. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, dan jalan manusia bukanlah jalan Tuhan. Berarti benar-benar sangat berbeda, saudara. Jelas-jelas kita nggak bisa mencapai tujuan atau visinya Tuhan bersama dengan kita kalau kita hanya memakai strategi manusia.
Kita nggak bisa mencapai tujuan goal kita tadi kalau kita bicara dalam visi Pelita Community menjadi serupa dengan Kristus kalau kita hanya memakai kemampuan manusia. Kalau kita hanya memakai kepintaran manusia, kalau kita hanya mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri, maka saya hari ini dengan jelas berkata bahwa visi kita atau tujuan kita bersama dengan Tuhan pasti tidak akan sampai. Untuk itulah kita perlu strategi, untuk itulah kita perlu petunjuk daripada Tuhan, arahan daripada Tuhan, jalan-jalan Tuhan, supaya Dia memberikan kepada setiap kita strategi bagaimana untuk kita bisa mencapai visi yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu secara pribadi kita maupun itu secara organisasi gereja, kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingat bulan lalu saya juga sempat membahas bagaimana kita mengambil keputusan, ada keputusan praktis, keputusan taktis, dan keputusan strategis. Nah, ini kita berbicara tentang keputusan strategis. Berarti keputusan strategis akan melibatkan, akan berdampak buat banyak orang. Keputusan strategis kita nggak bisa ngambil hanya 2-3 orang kemudian diskusi dan ngambil keputusan, tetapi kita perlu melibatkan Tuhan. Kenapa? Inilah bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Orang dunia mengambil keputusan, betul, ada data, ada mungkin teori dan lain sebagainya. Dia mengumpul semua data, dia mengumpul semua informasi dan dia bisa mengambil keputusan. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita butuh hikmat, kita butuh pewahyuan daripada Tuhan untuk supaya apa? Untuk supaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan biarlah strategi Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa menyusun kita bisa menyusun strategi-strategi itu dengan bagian-bagian yang kecil untuk supaya kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita dapat visi, ketika saudara punya cita-cita, begitu ya, saya pakai bahasa yang sederhana waktu bahasa saya anak-anak. Ketika saudara punya cita-cita, saudara mau capai cita-cita saudara minta strategi daripada Tuhan. Saudara mau sampai kepada tujuan yang saudara harapkan, saudara minta strategi daripada Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Saya bisa mendapat strategi daripada Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus bergaul dengan Tuhan. Saudara harus bisa menyerahkan seluruh rencana, planning saudara, semuanya saudara harus serahkan kepada Tuhan dan selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika saudara terima itu sebagai visi daripada Tuhan, saudara melangkah. Tapi kalau saudara belum dapat, menurut saya, saudara lebih baik berdoa, bergumullah bahasa. Kalau bahasa rohaninya bergumul, minta Tuhan apa yang harus saya ambil ke depan. Minta, cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan, bergumul di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, ya, ikut pertemuan ibadah, minta supaya Roh Kudus beracara. Kenapa saudara? Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan banyak rahasia kepada setiap kita. Amin saudara. Kenapa? Kita manusia, untuk kita punya rahasia, kita nggak mungkin ngomong ke tempat umum, betul? Kita nggak akan ngomong saya punya rahasia, saya nggak akan mungkin ngomong buat orang yang tidak saya kenal. Minimal kalau saya punya rahasia, saya pasti akan ngomong dengan orang yang paling dekat dengan saya. Entah itu istri saya, entah itu sahabat-sahabat saya. Itu pun sahabat-sahabat itu dipilih lagi. Sahabat yang mana? Sahabat yang ember pasti nggak mungkin. Sahabat yang pasti bisa menjaga rahasia. Sahabat yang bisa dipercaya. Demikian dengan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti Tuhan juga pasti Dia akan menunjukkan rahasia-rahasianya. Ya, tujuan-tujuannya ke depan, sesuatu yang tersembunyi buat siapa? Ya pasti buat mereka yang mengenal Dia. Yang pasti buat mereka yang bergaul karib dengan Dia. Yang pasti buat mereka yang bisa dipercaya. Amin saudara. Jadi kalau saudara mau mendapat strategi dari Tuhan, saudara mau untuk bisa Tuhan bukakan strategi demi strategi untuk mencapai visi yang sudah Tuhan tunjukkan, bergaul karib dengan Tuhan. Hanya satu kata itu, bergaul karib dengan Tuhan. Jangan menganggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menganggap remeh waktu-waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Luangkan waktu, ambil waktu untuk saudara bisa bergaul karib dengan Tuhan. Amin saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saya cepat saudara. Setelah kita dapat visi, ya,
Kita minta strategi daripada Tuhan, dan ketika kita dapat strategi daripada Tuhan, jangan lupa ada poin yang ketiga, kita harus bisa mengatur atau kita harus bisa memanage dengan baik setiap apa yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kita. Coba kita lihat di Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Saudara mau bangun rumah? Saudara mau pergi liburan? Apakah saudara tidak duduk dulu, hitung budget dulu, atau tiba-tiba saudara langsung pergi aja? Yang pasti saudara akan duduk dulu, diskusi dulu kalau suami istri, diskusi dulu, lihat tabungan dulu, lihat bonus dulu, nyampe apa enggak. Jangan-jangan saya kepingin ke Jepang, kemampuan saya hanya sampai Jepang, nggak bisa pulang, nggak berarti saudara bisa nyangkut di Jepang. Atau saudara kepingin ke Jepang tapi duit saudara nggak sampai ke Jepang, hanya sampai transitnya doang, misalnya di Singapura misalnya. Dan setiap kita, kalau ketika kita sudah punya tujuan, ketika kita sudah mendapat strategi daripada Tuhan, kita juga perlu punya manajerial yang bagus. Kita harus bisa mengelola setiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Setiap kita harus bisa mengatur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan saya sederhana, sekarang apa potensi, sekarang apa karunia yang Tuhan berikan buat saudara? Apakah saudara sudah mengatur itu, saudara sudah pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Kalau engkau pandai mungkin dalam berbahasa, apakah engkau sudah pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Kalau engkau mungkin pandai secara pengetahuan, apakah engkau sudah pakai itu, engkau sudah manage itu dengan baik untuk membangun rumah Tuhan? Kalau engkau punya apa? Punya mungkin harta yang berkelimpahan, apakah engkau sudah pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Sekali lagi, kemuliaan bagi nama Tuhan bukan untuk hanya memperkaya diri sendiri. Ketika mungkin saudara punya apa? Transportasi, apakah saudara sudah pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu yang saya maksudkan saudara. Ketika kita mendapat visi daripada Tuhan, ketika kita diberikan strategi daripada Tuhan, maka kita pasti yang ketiga akan tahu bagaimana mengatur setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita pasti tidak akan memakai itu hanya untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita tahu ada tujuan yang Tuhan siapkan kepada kita untuk kita selesaikan. Amin. Jadi setiap saudara, saya yakin dan sangat percaya tidak ada satupun manusia yang tidak diberikan potensi. Semua manusia minimal firman Tuhan katakan ada satu talenta atau satu mina yang diberikan kepada dia untuk dikelola, untuk dikembangkan. Apa potensi saudara? Itulah potensi yang Tuhan mau pakai ya dalam kehidupan saudara untuk membangun kerajaannya, untuk membangun apa yang menjadi tujuan Tuhan. Jadi saudara harus bisa mengupgrade diri, saudara harus bisa temukan siapa saudara di hadapan Tuhan. Apa kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau saudara bisa untuk multimedia, saudara bisa melayani Tuhan dalam bidang multimedia. Saudara bisa kembangkan potensi saudara. Saudara harus bisa untuk memakai semua resource yang sudah Tuhan berikan. Saudara harus bisa kelola dengan baik untuk supaya bisa saudara mencapai tujuan itu. Ketika saudara mau bangun menara, saudara harus tahu strategi-strateginya seperti apa. Saudara harus tahu menyusunnya seperti apa. Saudara harus tahu bagaimana mengelolanya seperti apa supaya menara itu bisa dibangun. Ketika mungkin saudara mau bangun menara, saudara mau bangun rumah, saudara pasti cari orang sipil, saudara pasti cari tukang, betul? Saudara pasti cari semen, saudara pasti cari batu bata, saudara pasti cari besi. Besi itu pun mau pakai besi apa, besi berapa mili, semen pun mau pakai semen apa, semen A, semen B, semen C. Nah, betul ya? Saudara misalnya mau pakai tukang pun tukang yang dari mana? Dari Amerika, dari India, dari Indonesia, ataupun dari mana? Semua saudara harus bisa kelola dengan baik. Kalau saudara nggak bisa menjadi orang yang dipercaya, kalau saudara nggak punya kemampuan untuk memanage setiap apa yang Tuhan berikan buat saudara, kalau saudara nggak setia dengan perkara-perkara yang kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jadi untuk itu saudara, apapun dimanapun saudara berada, apa yang saudara punya, saya mau katakan Tuhan mau pakai saudara. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, apapun yang saudara punya saat ini saya mau katakan Tuhan mau pakai saudara. Banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya, Pak, Kak, saya ini kelihatannya karena orang ini mungkin bukan orang yang banyak harta, banyak uang,
Jadi seakan-akan dia mau melakukan sesuatu sepertinya terbatas. Kenapa? Karena mungkin dia melihat banyak contoh orang bantu gereja, orang bantu si B dan si C dan seterusnya hanya berupa uang. Saya mau katakan, uang bukan segala sesuatunya untuk bisa, uang bukan segalanya untuk kita menolong orang, tapi ada hal-hal lain yang mungkin tidak bisa dibeli dengan uang. Contoh, saya kasih contoh. Saya paling suka yang kayak begini. Misalkan ada teman saya yang butuh ditemani, ya, dia lagi gundah gulana, lagi galau, dia kepingin teman curhat. Saya nggak perlu uang, saudara. Saya mungkin perlu uang transport doang ke tempat dia atau ketemu di mana. Dan saya diam mendengarkan curhatan-curhatannya. Menurut saya itu hal yang saya lakukan untuk bantu menolong dia. Saya nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Atau mungkin saudara punya apa? Saudara punya potensi untuk apa? Untuk melukis misalnya. Saudara bisa bantu ketika mungkin ada teman-teman saudara yang mungkin lagi galau. Saudara mungkin bisa dengan lukisan saudara buat gambar-gambar mukanya yang lucu atau sesuatu yang menghibur dia. Tanpa sadar saudara sudah menolong dia. Jadi paradigma kita harus berubah. Paradigma kita harus berubah. Saya dulu diajarin begini. Menurut saya tidak salah, tapi menurut saya kalau ditafsirkan dengan cara yang salah, maka bisa berbeda. Kalau kita mau jadi berkat, ini saya dulu diajar gini. Kalau ada angka nilai skor dari 0 sampai 10, ya. 0 sampai 10. Kalau saya ada di angka 7, bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang yang di angka 9? Nampaknya itu logikanya sepertinya masuk akal ya. Jadi gini, kalau saya diterjemahkan begini, kalau pendidikan saya cuman SD, bagaimana saya bisa ngajar anak S1 ya, atau SMA atau anak S2? Maka orang S2, S1 atau anak SMA menganggap enteng saya, betul ya? Nah, kelihatannya betul secara logikanya betul. Tetapi itu harus ditempatkan di bagian yang benar. Saya mau katakan sekalipun saudara nggak bisa sekolah, sekalipun saudara tidak punya kesempatan untuk sekolah, tapi Tuhan bisa pakai saudara untuk mempermalukan mereka yang kuat, untuk bisa mempermalukan mereka yang berpendidikan. Ya, simple. Ada contoh ya. Ya saya nggak perlu sebut nama, Bapak Ibu semua tahu. Ibu Menteri kita, Menteri Kelautan yang dulu, yang mungkin hanya sampai SMP beliau, tapi saudara lihat lewat karya-karya beliau, lewat contoh-contoh teladan beliau, bahkan beliau dapat gelar honoris dari universitas tertentu yang terkenal di Indonesia. Saudara bisa lihat. Jadi saya mau bilang saudara tidak perlu tunggu kaya baru bisa jadi berkat buat orang. Saudara tidak perlu tunggu punya mobil baru saudara bisa jangkau orang. Saudara tidak perlu punya IQ yang tinggi untuk saudara bisa menjelaskan firman Tuhan. Saudara nggak perlu sekolah teologi, doktor baru saudara bisa pergi menginjil. No. Dimanapun saudara berada, apapun status saudara hari ini, saya mau katakan, saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Apapun yang saudara punya, minimal satu, saya percaya pasti ada Tuhan kasih. Pasti ada Tuhan kasih kelebihan saudara. Kalau Tuhan tidak ada kasih kelebihan saudara, kalau Tuhan tidak ada kasih potensi buat saudara, maka saya yakin dan percaya saudara pasti sudah dipanggil pulang. Kenapa? Nggak ada gunanya hidup di bumi, penuh-penuhin bumi aja, nyusahin orang aja. Tetapi karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya purpose dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan punya strategi juga buat saudara. Maka Tuhan mau supaya apa yang Tuhan berikan buat saudara bisa saudara kelola dengan baik untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara, Bapak Ibu semua. Saudara diberkati, amin. Saudara bisa nangkap sesuatu pada siang menjelang sore hari ini. Ini yang saya mau bagikan saudara. Jadi seorang dewasa di dalam Tuhan, mereka sanggup untuk memberi direction. Mereka sanggup memberi arahan. Minimal untuk diri mereka sendiri. Minimal buat keluarga mereka sendiri. Minimal buat komunitas POD mereka, komunitas komsel mereka. Minimal untuk kelompok-kelompok yang kecil. Saya yakin dan percaya saudara bisa berdampak. Amin. Saudara bisa lihat juga contoh-contoh yang lain. Saya tutup dengan contoh ini saudara. Contoh ini lucu. Tapi ini bisa jadi berkat buat saudara. Saya punya teman, saya nggak perlu sebutkan namanya, pasti saudara semua tahu. Hobinya makan misalnya gitu ya. Dia hobi makan saudara. Nah pertanyaan gimana caranya lewat makan dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara bisa lihat banyak vlogger-vlogger makanan. Nah ada salah satu teman saya yang mencoba jadi vlogger makanan untuk menunjukkan bagaimana nikmatnya sebuah makanan. Dan saudara lihat ketika mereka melihat video-videonya, tanpa kita sadar banyak orang yang juga pergi ke tempat-tempat itu. Kenapa? Melihat wah kelihatannya makanan ini enak dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat tanpa sadar dia jadi berkat. Buat apa? Buat toko, buat warung yang ketika dia buat vlogger makanan di situ. Saudara bisa lihat saudara. Jadi apapun yang saudara punya, sekalipun nampaknya aneh,
Sekalipun nampaknya tidak masuk akal, tetapi saudara bisa jadi berkat. Cuman saudara, kalau makan yang banyak, hati-hati juga. Harus diimbangi dengan hidup yang sehat. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, baik. Ya, segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi pertanyaannya, apakah segala sesuatu itu berguna atau tidak? Jadi mari saudara semua, engkau yang ada dimanapun engkau berada, ya engkau yang di rumah, engkau mungkin lagi di jalan, engkau mungkin yang melihat ikut ibadah ini, engkau mungkin lagi di luar kota. Saya mau katakan bahwa setiap saudara Tuhan Yesus mau pakai untuk memperluas kerajaannya. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada siang menjelang sore ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh mengajari kami bagaimana setiap kami harus bisa memberi arahan, memberi petunjuk untuk supaya kami bisa Tuhan berjalan sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Bapak, mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap mereka boleh Tuhan mendapat visi yang daripada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan juga boleh mendapatkan strategi untuk mereka bisa mencapai visi dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan tolong mereka, berkati mereka, jagai mereka supaya mereka juga bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dengan cara mereka bisa mengelola setiap sumber-sumber daya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap buat umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan mereka. Engkau Tuhanlah yang mau memakai mereka dengan dahsyat. Engkau Tuhanlah yang memanggil mereka. Engkau Tuhan yang memilih mereka. Kami percaya Tuhan, mau percaya Engkau juga Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menyelesaikan setiap apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, hamba berdoa Tuhan, berikan kepada umat-Mu kekuatan ketika mereka mulai lemah, mereka mungkin mulai kehilangan arah, ketika mereka mulai Tuhan gundah gulana. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyinari mereka, Tuhan yang menuntun kembali jalan-jalan hidup mereka, Tuhan yang kembali menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang harus mereka ambil, supaya Tuhan mereka tidak ada yang tersesat dalam mengiring Tuhan, supaya mereka tidak ada yang tidak sampai di garis akhir, supaya mereka tidak ada yang menyerah di tengah jalan, tapi mereka semua boleh menyelesaikan setiap apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka boleh mengakhirinya dengan sukacita dan dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka bisa mengakhirinya dengan hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka bisa mengakhirinya dengan baik dan sampai di garis akhir. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Tuhan taruh di hati saya begini Bapak Ibu Saudara. Engkau mungkin banyak yang bingung dalam situasi-situasi terakhir. Engkau mungkin banyak bertanya-tanya tentang masa depan. Engkau mungkin mulai ragu dengan Tuhan tentang masa depan. Tapi hari ini Tuhan mau tegaskan bahwa Tuhan yang engkau sembah, Yesus Kristus Tuhan, Dia tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai ke hari-hari depan, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tetap sama. Artinya kalau zaman dulu Dia boleh tolong engkau, maka hari ini juga Dia akan tolong engkau. Dan ketika hari ini Dia tolong engkau, maka hari depanmu, hari depan pun Tuhan pasti akan menolong engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Kata firman Tuhan, tetap cari wajah Tuhan, tetap jaga stamina rohani kita, supaya kita bisa sama-sama sampai di garis akhir dan nama Tuhan Yesus bisa dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pesan Tuhan, terima kasih untuk peneguhan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami untuk tetap setia, kami untuk tetap percaya kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita dalam minggu ini akan ada doa puasa di IG Live jam 7.30 malam. Pastikan saudara bisa ikut, saudara bisa terlibat, sekalipun mungkin lewat online, lewat IG Live, tapi saudara bisa sama-sama untuk berdoa bersama dengan kita di IG Live.
Kemudian kalau saudara yang memberikan persembahan, ada barcode QR code yang saudara bisa scan, atau saudara kalau nggak bisa scan, saudara bisa kirimkan ke alamat nomor rekening BCA kami yang ada juga di Instagram. Baik Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita tentukan kepala dan biarlah sepanjang minggu ini Tuhan bisa tolong setiap kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Bapak bahwa tidak ada pun satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan yang menjadi Tuhan bagi kami, Tuhan yang menjadi juru selamat bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan jugalah yang menolong kami untuk kami bisa menyelesaikan hari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, Engkau tolong setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau tolong umat-Mu Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil dan beruntung. Engkau pakai setiap talenta-talenta mereka, Engkau pakai mereka di manapun mereka berada. Engkau pakai mereka Tuhan dalam bisnis mereka, Engkau pakai mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, Engkau pakai mereka Tuhan dalam apapun yang menjadi rencana-rencana mereka ke depan. Biarlah ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh melihat terang Tuhan yang semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan sejahtera bagi Indonesia. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah COVID-19, sekalipun di tengah-tengah krisis yang ada, kami percaya ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan bagi bangsa kami. Engkau berkati Presiden, Engkau berkati Bapak Wakil Presiden, Engkau berkati setiap jajaran dalam pemerintahan, supaya mereka boleh diberikan hikmat Tuhan, mereka bisa mendapatkan strategi daripada Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan mengambil keputusan-keputusan dengan tepat, untuk mereka bisa membawa bangsa ini untuk keluar dari setiap krisis yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses penemuan vaksin dari COVID-19. Kami percaya Tuhan Allah yang bercampur tangan dalam semuanya. Kami percaya Tuhan akan tiba waktunya, semua badai pasti berlalu, COVID ini pasti akan berlalu. Kami percaya Tuhan, dan biarlah ketika proses ini ada, ketika kami ada dalam proses ini, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan yang baik, supaya Tuhan jangan ada satupun dari kami yang terkena virus ini, tapi biarlah setiap kami dan keluarga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tenaga medis yang sudah menolong pasien-pasien COVID-19. Engkau berikan kepada mereka juga kekuatan, Engkau berikan kepada mereka antibodi yang kuat, supaya mereka ketika melayani Tuhan orang-orang yang sakit, mereka juga jangan sampai terkena COVID, supaya mereka juga boleh menjaga diri mereka sendiri, supaya mereka Tuhan boleh dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau yang pakai setiap kehidupan kami. Engkau juga berkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah setiap persembahan yang diberikan boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh selesai dan kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama saudara, Bapak Ibu semua, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai hari ini, apa saja yang kau perbuat bersama dengan Tuhan, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.